Udah rek. Ini gimana nih? Ini let's go. Ya, sok-sok. Makasih. Ya. Sebelumnya berburu kita bilang Ya. orang datang ini masih Jadi Cube Star Pro. ibu saya itu terkena kanker Februari 2023. Sebelumnya memang pertama kali itu miom, terus tumor habis itu kanker rahim. Pengangkatan rahim itu Februari 2023-nya itu sempat sembuh, sempat nol deh. Tapi setelah anak saya meninggal, mungkin sedih berlarut-larut ya, akhirnya meninggal. Dia belum mau. sempat dirawat sebelumnya. Oh sudah. Terakhirnya di rumah sakit. Di rumah sakit Darmais. Itu udah selama kontrol selama Kita kan kemo, saya yang langsung dampingi sama adiknya Lara. Ya, memang selama ini ibunya selalu pesan nggak usah diceritakan karena dia bilang ini udah jalan hidup. Jadi saya ikutin aja maunya dia, makanya saya nggak fokus. Ada beberapa kali teman kan nanya gimana saya di rumah sakit, tapi selalu dia bilang ayo kalau sakit. Ada beberapa kali teman-teman wartawan yang tanya saya kan nggak bisa bohong, nggak bisa, cukup di situ aja. Nah, sampai akhir kemarin kami pagi itu jam 8:30 ya, yang kamu belum bangun lagi, saya langsung inisiatif, saya cari ambulan, minta tolong. Kebetulan di alamat kami yang lama itu kan ada ambulan warga, kami inisiatif saya bawa karena almarhumah ini udah nggak betah di perut ini, udah sangat memang udah dan yang saya nggak tahu karena gejala yang dibilang itu udah parah seperti apa, sampai akhir dia tuh muntah, sudah warnanya coklat. Saya nggak tahu kalau itu ternyata udah ada pecah organ di dalamnya. Nah, kemarin itu dijelasin Pak, bapak ini dokter, tolong saya bilang apapun yang bisa dokter lakukan saya serahkan, sampai saya bikin pernyataan resiko. Ya sampai akhir sore itu Angger datang, siang datang, terus saya bilang, Angger kamu harus cepat kesini, jangan sampai kamu nyesel ibu nggak ada, kamu nggak lihat. Saya bilang gitu. Karena saya sudah sama adiknya sama sepupunya Angger itu di sana. Akhirnya Angger datang, ya Angger ngeliat kondisi ibunya udah nggak stabil lah. Angger sudah bilang, Bu, aku tuh belum bisa nyenengin ibu lagi. Tapi saya bilang, setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Saya bilang, saya kuatkan anak saya dua ini, saya kumpulkan. Jadi apapun setelah sholat asar itu saya ngomong, apapun permintaan Allah, ambil jalan itu, harus ya memang ibu di pundut, kamu harus ikhlas. Alhamdulillah mereka harus ikhlas. Jadi pada saat beliau menjelang alat itu sudah nggak bekerja, panik semua memang. Saya tinggal sholat maghrib, begitu maghrib dipanggil Pak, bapak suaminya dia. Saya katakan ini udah nggak ada tanda-tanda ini lagi, dan kukilnya itu udah nggak bereaksi. Sudah dok sini, innalillahi wa inna ilaihi. Saya ingat itu dokter Bima ya, dipanggil ayah dokter Bima itu dokter jaga. Sebenarnya ada 4 dokter sih, ada 2 cewek, yang 2 cowok itu yang mantau dari awal itu. Soalnya kan aku di dalam terus kan. Dia nggak mau lepas dari ibu. Sebentar dia di bawah, berdiri lagi, dia talkin ibunya. Dan dokter Bima itu selalu bilang, Angger, kamu dipanggil Angger, kamu jangan tangis sendiri, tapi kamu talkinkan ibu di kuping kanan dengan adiknya Laras, ganti-ganti. Saya sementara ya sengaja memang saya saya nggak bisa melihat mereka kayak gitu. Saya ke belakang, saya sholat, apapun yang terbaik, tapi ya ini yang terbaik ternyata di pundut Gusti Allah. Terima kasih saya teman-teman wartawan, saya mohon bantu doanya, semoga beliau dalam kondisi husnul khotimah. Nggak tahu juga urusan dengan Allah. Ya, mungkin untuk hal-hal lain Angger, monggo, ini ceritanya masuknya beliau ke rumah sakit. Saya kembalikan kepada Mas Angger. Mungkin gimana Mas Angger sama hidup dia terakhir? Ya gimana ya, kan udah berat ya bencana, cuman ya
semua orang itu harus berangkat kepada Allah pertama. Dan yang kedua juga ya dibilang dikasih cobaan yang berat, masih ada cobaan lebih berat dibanding saya. Saya mungkin salah satunya. Dan kalau untuk menangis sih ya bisa mata. air mata saya udah habis, itu pertama. Kedua, apakah dengan saya menangis saya membanjiri semua TPU ini, semua orang yang saya sayangi itu akan balik lagi. Jadi ya kalau dari saya sih, untuk informasi saya sebenarnya belum tidur dari kemarin. Makanya ya masih gagap-gagap lah sekarang, karena sama ini mungkin teman-teman ngeliat saya menghilang. Saya sebenarnya menghilang itu ngurusin ibu. Terus kemarin Eyang kan juga belum sempat sebulan. Tanggal 2 ibu kandung saya tanggal 27 Maret. Ya, jadi Dante 27 Januari, 27 Maret itu ibu kandung saya. Jadi Eyangnya akhir buyutnya Dante. Jadi sebelumnya itu sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu, itu pertama kali yang meninggal itu sebenarnya Eyang, ibunda dari almarhumah ibu saya. Itu tanggal 7 Oktober, baru Dante baru yang Muti Pondok Labu, yang Muti dari ayah, baru sekarang ibunda. Mas Amir, ini ada itu nggak sih alasan tersendiri ibunda dimakamkan dekat dengan karena dari dekat rumah kita. Pertama dekat rumah, kedua juga ibu itu memang pasca kematian dan berpulangnya Dante itu memang selalu membicarakan Dante, dan kan sempat ada dimimpiin ya gitu. Dan ya memang semenjak kepergian Dante banyak perubahan di ibu. Semasa hidup itu ibu tidak pernah mengeluh orang. Ibu nggak pernah mengeluh kalau dia sakit, kalau dia sedih, karena ibu tuh sayang banget sama aku. Lebih apapun, sampai aku sakit, sampai ibu sakit itu, aku tahu ibu stadium 4 itu baru kemarin dari dokter. Ibu selalu bilang kalau saya marah gitu sama ayah, kenapa ibu nggak dikontrol dokter segala macam. Belum waktunya mas, belum. Malah ibu yang bilang, ternyata setelah ibu berpulang gitu, baru dibilang ibu tuh sayang banget sama kamu, nggak mau kamu tuh dalam keadaan yang sangat berat, ibu nggak mau kamu kepikiran ibu. Jadi itu sih yang bisa saya. Kalau bilang sih Mungkin ya, Mas Akir mungkin ada firasat nggak awal ibu akan meninggal, dan sejauh ini kenangan yang terindah dengan ibu yang diingat sejauh ini apa, dan momen apa yang diingat hingga saat ini? ibu itu salah satu orang yang berjasa ya, membuat saya menjadi orang yang mungkin dengan iringan doanya, dia salah satu orang yang sangat saya segani. Saya nggak pernah berani sama ibu dari dulu, karena ibu itu orangnya disiplin. Kedua, dan ayah sama ibu, ayah dan almarhumah itu nganggap anak-anaknya seperti temen. Tapi kalau udah marah masalah belajar segala macam, dari dulu tuh keras lah. Tapi ibu itu orangnya ceria, nggak pernah menunjukkan dia tuh bangga sama saya di depan saya gitu. Selalu tapi ngomong sama orang itu Anggir tuh ke Amerika loh, Anggir udah ini ya, Anggir udah cari uang sendiri. Saya masih ingat di saat saya SMA itu. Tapi nggak pernah nunjukin kayak. Tapi aku tahu kok kalau ibu tuh selalu muji aku, karena semua orang yang mendengarkan cerita ibu selalu ngomong, ibu tuh bangga banget sama kamu mas. Kasih sayang apa sih ibu sama kita? Wah itu ya nggak bisa jelasin ini ya, nggak bisa jelasin. Tapi sebelumnya mungkin ibu pernah cerita atau firasat akan wisuda. Jangan dikaitin sama Dante, sorry teman-teman ya, jangan dikaitin sama Dante, mohon
Ya kalau misalnya mau hukum silakan Om Hadi, cuman kalau misalnya saya cuman karena saya juga ya mungkin ada pertanyaan terakhir. Mas Habis Anggir, itu, kalau misalnya ketika menghembuskan napas terakhir mungkin Mas Anggir ada di Oh iya, saya di sampingnya dan sampingnya. seperti Saya di apa kan keadaan kondisi almarhum sendiri, ada ucapan seperti apa? saya emang nggak sempat ngobrol ya, cuman saya sempat juga stabil pas saya datang. Stabil, saya bilang ibu aku di sini, ibu aku sampai. Saya minta maaf ya apa napas, habis itu udah ya udah apa sebenarnya kemarin itu meninggalnya pas saya ada di pas ada saya di samping. Ada yang tahu. Ya, itu aja teman-teman.